Sebenarnya domain es abadi yang memaparkan cincin jiwanya. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang. Dia lebih tenang sekarang. Karena tetua MU terlalu kuat, dia tidak bisa menahan tidak peduli bagaimana dia berurusan dengannya. Setelah menyadari hal ini, dia tidak berusaha memperbaiki apapun, dan membiarkan tetua MU berurusan dengannya. Ketenangannya juga membuatnya jauh lebih tenang. Dia secara halus dapat merasakan bahwa tetua MU tidak memiliki niat buruk terhadapnya meskipun dia telah membukanya. Tetua MU berseru, "Aku telah berkultivasi sepanjang hidup aku, dan menjelajahi benua selama lebih dari 200 tahun. Aku telah melihat banyak penguasa jiwa dan bahkan lebih banyak jiwa bela diri. Tapi ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti milikmu. Aku merasakan karakteristik khusus dari jiwa bela diri kedua kamu. Aku bahkan pergi ke Extreme North untuk itu dan menangkap Ice Jade Scorpion. Memang berbeda. Meskipun jiwa bela diri kamu mirip dengan Ice Jade Scorpion, tidak ada Ice Jade Scorpions yang memiliki ekor biru-biru, 5 sendi seperti jiwa bela diri kamu. Setelah periode pengamatan, aku menemukan bahwa Ice Jade Scorpions yang lebih kuat memiliki ekor yang lebih hijau. Itu sebabnya aku yakin bahwa jika jiwa bela diri kamu yang kedua milik Ice Scorpion Jade, itu pasti Raja Ice Scorpions Jade. Bahkan mungkin Ice Empress Scorpion, yang kedua di antara 3 Raja Surgawi dari Extreme North dan yang teratas di antara 10 binatang buas besar. Ketakutan mendalam muncul dari hati Huo Yuhao. Tetua MU benar-benar pergi ke Extreme North untuk memverifikasi jiwanya, dan bahkan melakukan penelitian tentang Ice Jade Scorpions di Extreme North. Dia telah membuat analisis yang akurat. Tetua MU memang terlalu brilian. Huo Yuhao merasa seolah-olah dia sepenuhnya terbuka di depan tetua MU. Tetua MU melanjutkan berkata, "Ketika aku kembali, aku menganalisis kondisi yang muncul di tubuh kamu. Satu-satunya jawaban yang aku miliki adalah bahwa kamu memiliki cincin jiwa 100.000 tahun dan tulang jiwa 100.000 tahun. Untuk mengamati kondisi kamu dengan lebih baik, aku menyaksikan turnamen di Star Luo City, terutama beberapa putaran penting. Kemampuan kamu terungkap ketika kamu menghadapi lawan yang kuat, terutama ketika kamu melepaskan kemampuan tipe domain kamu. Aku dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang kamu telah melampaui kondisi normal. Ini juga semakin membuktikan penilaian aku. Tapi keahlian imitasi kamu bagus, dan kamu menyembunyikannya dengan baik. Bahkan aku tidak bisa mendapatkan gambaran yang lengkap. Setidaknya sudah 50 tahun sejak ada sesuatu yang membangkitkan keingintahuan aku. Tapi kamu sudah membangkitkannya sekarang. Lalu aku bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang remaja sepertimu bersatu dengan cincin jiwa dan tulang jiwa Ice Jade Empress Scorpion? Dan Ice Jade Empress Scorpion ini pasti memiliki kultivasi setidaknya 200.000 tahun. Kamu bahkan menjadikannya jiwa bela diri kamu. Aku yakin bahwa kurang dari 5 orang di Akademi Shrek dapat menanggung perpaduan dari cincin jiwa optimal semacam itu, dan orang-orang itu sudah memiliki 9 cincin untuk diri mereka sendiri. 9 cincin adalah batas dari seorang guru jiwa biasa, dan kami tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Faktanya adalah bahwa bahkan jika kita dapat menemukan dan membunuh Ice Jade Empress Scorpion, kita tidak dapat menggunakan cincin jiwanya untuk digunakan. Aku menemukan kemudian bahwa kekuatan Ice Jade Empress Scorpion harus ada di tubuhmu. Tapi hanya saja kekuatan ini telah disegel. Bagaimana segel ini muncul? Kamu memang menggelitik keingintahuan aku. Aku berpikir untuk 6 bulan yang baik sebelum datang dengan tebakan paksa. Sebelum kamu pergi ke Extreme North dan berencana untuk mendapatkan cincin jiwa kedua untuk mata spirit kamu, kamu bertemu dengan Ice Jade Empress Scorpion, yang tidak bisa menembus hambatannya. The Ice Jade Empress Scorpion tidak tahan dengan kekuatannya yang kuat untuk menghilang sebelum diteruskan, sehingga ia menyegel kekuatannya dan memberikannya kepada kamu. Begitulah cara kamu mendapatkan jiwa bela diri kedua kamu. Kamu juga diberi cincin jiwa dan tulang jiwa. Sepertinya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Tapi inilah pertanyaannya. Mengapa kamu pergi ke Extreme North untuk berburu binatang buas dan cincin jiwa meskipun kamu memiliki jiwa bela diri tipe spiritual? Meskipun Ice Jade Empress Scorpion menyegel kekuatanmu, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung seseorang sekecil yang seharusnya. Dan bagaimana Ice Jade Empress Scorpion menjadi jiwamu secara langsung? Aku tidak dapat menemukan jawaban untuk ini. Huo Yuhao mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Dugaan tetua MU tidak sepenuhnya benar, tetapi itu dekat dengan jawabannya. Tetua MU tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak kekhasan di tubuh kamu. Jika aku tidak mengamati tubuh kamu dan memverifikasi bahwa kamu adalah manusia, aku mungkin benar-benar curiga bahwa kamu adalah makhluk jiwa yang dilahirkan kembali. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri.
Aku tidak bisa sepenuhnya menceritakan kondisi kamu, tetapi aku bisa melihat kemantapan dan ketulusan pada kamu. Penampilan kamu di turnamen membuat aku sangat terhibur juga. Jika kamu mau, aku berharap untuk memainkan peran sebagai pendengar kamu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Tapi aku tidak akan memaksamu. Apakah kamu tidak akan bertanya padaku? Pergantian peristiwa yang tak terduga membuat Huo Yuhao merasa ragu. Aku tidak akan. Aku percaya bahwa dugaan aku tidak jauh dari kebenaran. Karena kamu memiliki takdir seperti itu, aku senang untuk kamu sebagai senior kamu. Sebelum aku memverifikasi bahwa kamu adalah manusia, aku benar-benar berharap bahwa kamu benar-benar memiliki takdir seperti itu. Jangan lupa bahwa kamu sekarang adalah bagian dari 7 monster Shrek. Jejak Shrek telah diukir di tubuh kamu. Bagaimana? Kereta pemikiran seorang tetua berbeda dari orang muda. Benarkah aku? Haha. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam setelah merasa linglung sejenak. Dia berkata dengan serius, "Terima kasih atas kepercayaan kamu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Tetua MU berkata, "Kamu melihat tengkorak yang menggantung itu. Ini adalah tengkorak dari binatang buas yang disebut naga iblis yang mengerikan. Naga iblis yang menakutkan adalah naga bumi dan jahat, tetapi tidak terlalu kuat. Tetapi mereka adalah spesies naga tipe spiritual yang langka. Setelah naga iblis yang mengerikan diteruskan karena secap teralami, tengkoraknya akan mempertahankan beberapa kekuatan spiritualnya yang tidak akan berkurang seiring waktu. Tidak sulit untuk membunuh naga iblis yang mengerikan, tetapi sulit untuk mendapatkan tengkorak naga iblis yang mengerikan setelah mati karena secap teralami. Ada 1001 tengkorak naga iblis yang mengerikan di ruangan ini, dan butuh Akademi 800 tahun untuk mengumpulkannya. Aku akan merangsang aura spiritual mereka nanti, dan kamu akan merasakan tekanan besar di tengah aura mereka. Agar kekuatan spiritual kamu tumbuh, kamu harus menanggung tekanan besar. Ini akan sangat bermanfaat bagi mata roh kamu. Aku harap kamu bisa lebih memahami dalam proses kultivasi. Hanya ada satu kesempatan seperti ini." Setelah dia selesai berbicara, aura tetua MU menghilang. Tetapi tekanan kekuatan spiritual yang sebelumnya melemah semakin kuat. Riak-riak muncul di laut spiritual Huo Yuhao, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyebabkan dia menolaknya dengan sekuat tenaga. Balai bawah tanah. Tetua MU masih di tengah aula. Tapi dia berbaring di kursi malasnya. Yan Xiaoze dan Xian Liner berdiri di sampingnya. Yan Xiaoze bertanya dengan suara rendah, "Guru, apakah kamu benar-benar tidak akan mengklarifikasi hal-hal?" Tetua MU menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Dia manusia, dan garis keturunannya jelas bukan dari Kekaisaran Sanmun. Dengan dua premis ini, sisanya tidak penting. Dia masih muda, dan masih bisa dibentuk. Kita tidak bisa mendinginkan hatinya karena keraguan kita." Yan Xiaoze sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, "Jika dia adalah mata-mata yang dikirim oleh pihak lain." Xian Liner tiba-tiba mendengus dingin, "Jika itu kamu, apakah kamu akan mengirim seseorang dengan jiwa bela diri ultimate untuk menjadi mata-mata?" Selanjutnya, aku menganalisis kemajuan dan pengalaman Huo Yuhao setelah dia masuk akademi. Kekuatannya hanya melonjak setelah ia lulus dari kelas 1. Dia pasti bertemu dengan pertemuan aneh itu selama liburan. Jika itu kamu, apakah kamu akan memberitahu siapapun jika kamu memiliki pertemuan seperti itu? Yan Xiaoze tidak marah karena nada suara Xian Liner. Dia hanya menjawab seolah-olah ada sesuatu di benaknya. "Liner, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi tidakkah kamu menemukan itu kebetulan bahwa cincin jiwa kedua mata roh datang untuk memiliki imitasi pada saat yang sama ia mendapatkan Ice Jade Empress Scorpion sebagai jiwa bela dirinya? Ini kebetulan sekali sehingga sepertinya semuanya sudah direncanakan." Xian Liner berkata dengan dingin, "Aku hanya tahu bahwa aku akan mengingat mata-mata aku jika dia mendapatkan jiwa bela diri yang paling hebat dari beberapa kesempatan ajaib dan mengasuhnya dengan segenap kekuatan aku. Pada saat yang sama, aku tidak akan mengirim anak berusia 11 tahun ke camp musuh aku. Seberapa tak terduga anak-anak? Yan Xiaoze, kau selalu berpikiran sempit dan kurang bermurah hati." "Kamu?" Yan Xiaoze berubah merah dan putih dari kecaman Xian Liner. Tetapi dia tidak berani menyala di depan tetua MU. Tetua MU tersenyum dan memotong, "Baiklah, kalian berdua sudah bertengkar selama beberapa dekade. Aku sudah membuat keputusan tentang Yuhao. Bocah ini pantas diasuh oleh akademi. Bahkan Tang San, inti sebenarnya dari Seven Monster Shrek generasi pertama, memiliki rahasia sendiri." Yan Xiaoze mengangguk dan berkata, "Guru, mengenai pengaturan mereka di masa depan.
Tetua MU berkata, mereka akan berkultivasi tertutup di sini untuk beberapa waktu. Setelah selesai, izinkan mereka untuk kembali ke halaman luar. Bagaimanapun, mereka masih muda, dan itu tidak baik untuk perkembangan mereka jika kita terlalu menekan mereka. Kamu berdua perlu memantau 4 lainnya dan memberi mereka bantuan dan bimbingan terbaik. Kamu harus memastikan bahwa mereka memasuki halaman dalam, tetapi jangan membuat tes lebih mudah bagi mereka. Setelah memasuki halaman dalam, mereka bisa datang ke sini sekali. Itu sebabnya aku membiarkan mereka kembali dulu. The Body Sect datang untuk menemukan masalah selama turnamen. Aku memperkirakan bahwa perdamaian tidak akan memerintah dalam jangka pendek. Kalian berdua harus waspada. Iya. Tangya mengepak barang-barangnya dan melihat cuaca di luar. Wajahnya yang biasanya tersenyum menunjukkan rasa kesepian. Dia tampak terganggu oleh banyak pikiran, dan dia menundukkan kepalanya saat dia berjalan keluar dari ruang kelas. Dia telah menjalani kehidupan yang sepenuhnya membosankan dalam periode waktu ini. Ruang kelas, asrama, ruang kelas. Dia tidak pernah tinggal di luar atau meninggalkan akademi. Setelah meninggalkan blok ruang kelas, dia kembali ke asrama dengan cepat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berjalan. Wanita cantik, beri aku wajah dan makanlah bersamaku. Pada titik ini, sosok menghalangi jalannya. Karena dia berjalan sangat cepat, dia hampir berjalan ke orang itu. Enyahlah. Tangya sangat marah, dan mengangkat kepalanya. Semua orang tahu tentang hubungannya dengan Bei. Apakah seseorang dari halaman luar hanya mencoba untuk mengambil kebebasan bersamanya? Namun, matanya tidak pernah bergeser begitu dia mengangkat kepalanya. Wajah tampan itu yang tampak lembut dan halus mengenakan senyum tipis di atasnya saat memenuhi tatapan Tangya. Kamu masih ingat untuk kembali? Suara Tangya sedikit bergetar. Bei tertawa sedikit. Bagaimana mungkin aku tidak kembali ketika istriku ada di sini? Bagaimana jika dia melarikan diri dengan orang lain? Siapa istrimu? Tangya menegurnya, kamu sangat kasar. Aku adalah kepala sekte Tang, gurumu. Bei mengulurkan tangannya dan senyum di wajahnya tidak berubah. Ayo guru, peluk aku. Tangya mengerutkan bibirnya dengan ringan dan menatapnya. Setelah itu, dia bergegas ke pelukannya dan memeluk pinggangnya dengan erat. Dia mulai menangis. Bei memeluk jari rampingnya dan sedikit terkejut. Ada apa? Apakah seseorang benar-benar menggertak kamu? Dalam hatinya, Tangya selalu seperti malaikat yang ceria. Meskipun dia memiliki beban berat untuk membangun kembali sekte Tang, dia masih orang yang sangat ceria. Meskipun Bei telah jauh dari dia untuk waktu yang lama, dia seharusnya paling mengecamnya dengan beberapa kata. Dia tidak akan meraung seperti ini. Tangya tidak menjawab, dan hanya memeluknya saat dia menangis. Dia menangis sampai ke meja Bei basah kuyup. Dia kemudian mengangkat matanya yang merah dan bengkak dan berkata, aku baik-baik saja. Bei mengangkat tangannya dengan tidak sopan di atas kepalanya dan mengetuknya, mengapa kamu menangis begitu keras jika tidak ada yang salah? Mari kita kembali ke asrama dulu. Teman sekamar Tangya adalah Jiang Nanan. Jiang Nanan tidak ada, karena dia mengikuti Susan Shi ke apotek dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Itu bukan pertama kalinya Bei menyelinap ke asrama wanita. Meskipun akademi memiliki peraturan, mereka tidak mungkin bisa menangkap setiap penyusup. Tangya membuka pintu dan masuk sebelum membuka jendela untuk Bei naik. Dia tidak terlihat. Tetapi bahkan jika dia, siapa di halaman luar yang berani mengungkapkannya? Kamar Tangya dan Jiang Nanan tidak memiliki terlalu banyak dekorasi. Sederhana dan menyenangkan. Kasur Jiang Nanan bahkan memiliki tambalan. Tangya menyeret Bei ke tempat tidur untuk duduk. Dia bersandar ke pelukannya dan memeluknya dengan erat. Tidak ada berita meskipun kalian semua sudah pergi begitu lama. Bagaimana turnamennya? Bei menatapnya dalam-dalam dan tidak mengejar keraguan dalam hatinya. Dia menceritakan pengalamannya padanya. Dia selalu menjadi seseorang yang bisa mengendalikan temperamennya dan sabar. Itu sebabnya dia menceritakan semuanya dengan rinci, dan hanya selesai ketika sudah gelap di luar. Apa? Akademi menghadiahkan kalian semua dengan membuat kalian semua 7 monster Shrek? Tangya tertegun dan dia duduk. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya seolah dia tidak mengenalinya. Bei mengangguk dan berkata, aku juga sangat terkejut, tetapi aku juga senang. Mengapa? Apakah kamu tidak senang?
Kamu perlu tahu bahwa 5 dari kita berasal dari 7 hujan es dari Tang Sekte. Tangya mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku gembira untuk kalian semua. Tapi bisakah kalian semua masih melakukan sesuatu untuk Tang Sekte sekarang karena kalian semua telah menjadi 7 monster Shrek? Terlalu banyak jejak akademi telah terukir di tubuhmu. BI tertawa tak terkendali. Kenapa tidak? Akademi tidak akan membatasi kebebasan kita. Selain itu, hubungan antara akademi dan Tang Sekte selalu cukup baik. Bagaimana ini baik? Tangya sangat marah saat dia menggelengkan kepalanya. Matanya bahkan berkedip dengan nada permusuhan. Di mana akademi ketika Tang Sekte akan menurun? Aku diusir dari rumah aku sendiri. Di mana mereka ketika Tang Sekte berakhir? Apakah mereka pernah membantu kami sebagai akademi top benua? Bei sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi Tangya. Xiao ya, kamu baik-baik saja? Emosi kamu adalah... Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tangya mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tangya menjatuhkan kepalanya dengan paksa, seolah-olah dia mencoba untuk merenggut sesuatu ke tanah. Dia menunduk dan berkata, "Maaf, aku baik-baik saja." Bei tidak bisa melihat bahwa sedikit ungu redup telah melintas di mata Tangya yang cerah dan lebar. Itu bukan cahaya Purple Demon Eyes, tapi ungu redup yang membawa aura kematian. Bei memeluknya sekali lagi dan berkata, "Xiao ya, jangan buang waktu." Sekte Tang menurun karena tindakannya sendiri. Selain kurangnya keuntungan dari senjata rahasia, para pemimpin masa lalu Tang Sekte juga memiliki segala macam masalah. Ini menyebabkan jatuhnya Sekte Tang, yang dulunya makmur. Tapi kamu seharusnya melihat secercah harapan sekarang. Itu Yu Hao, Hicha Ito, Wang Dong, Xiao dan aku di sisimu. Kami dapat membantu kamu membangun kembali Sekte Tang, membantunya menjadi makmur lagi ketika kekuatan kami tumbuh. Kami masih muda, dan kami punya waktu untuk bekerja keras demi kebangkitan Sekte Tang. Tangya tertawa getir dan berkata, "Tapi apakah kamu pernah memikirkan apa yang mampu aku lakukan untuk Tang Sekte sebagai pemimpinnya? Kalian semua sudah menjadi 7 monster Shrek, tapi aku semakin jauh dari kalian semua. Aku juga sadar bahwa aku tidak akan berhasil masuk ke halaman dalam. Aku tidak mampu, dan halaman dalam tidak akan membiarkan aku masuk hanya karena aku pemimpin Tang Sekte." "Tidak, jangan berpikir seperti itu," Bei berkata dengan tergesa-gesa, "mengapa kamu tidak bisa melakukannya jika kamu mau bekerja keras? Kami akan mencoba yang terbaik untuk membawa kamu ke halaman dalam." Tangya menggelengkan kepalanya dan berkata, Bei, jangan seperti ini. Aku tidak ingin menjadi beban kamu. Apakah kamu mengerti? Kamu harus berkultivasi tanpa lelah sekarang dan masuk ke halaman dalam tahun depan. Apakah kamu tahu mengapa aku menangis sekarang? Itu karena aku memutuskan untuk meninggalkan Shrek. Apa? Bei terkejut setelah mendengar kata-katanya. Senyumnya juga menghilang seketika. "Xiao ya, ada apa?" Dia jelas bisa merasakan perubahan dalam Tangya setelah lebih dari sebulan tanpa melihatnya. Dia bahkan merasakan ketidaktahuan darinya, karena kepribadiannya telah sangat berubah. Dia bahkan belum melihat senyumnya sejak dia kembali. Tangya mengangkat kepalanya untuk melihat Bei, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Aku tidak ingin pergi, tetapi tinggal di sini tidak lagi berarti bagiku. Aku hanya akan mengikat kamu. Karena aku tidak bisa masuk ke halaman dalam, aku perlu mencoba yang terbaik untuk mengukir jalan bagi masa depan Tang Sekte. Aku menangis karena aku tidak tahan meninggalkan kamu. Bei, tahukah kamu bahwa aku akan sangat merindukanmu?" Berhenti bicara. Bei memotongnya agak keras dan memeluknya erat-erat. "Kamu tidak bisa pergi, kamu dengar aku?" Tangya menjawab dengan lemah, "Kamu tahu karakterku. Aku tidak akan pernah berubah pikiran." Air mata mengalir di pipinya, tetapi dia tidak pernah menangis. Tetapi kesedihan di matanya bukan hanya karena kepergiannya yang akan datang. "Xiao ya, dengarkan aku," kata Bei dengan lembut, "kita masih muda. Mengapa kamu harus sangat tidak sabar?" Tangya membenamkan wajahnya di pelukannya, "Berhentilah membujukku. Kamu tidak tahu betapa sulitnya bagi aku untuk membuat keputusan ini. Aku harus pergi. Aku sudah cenderung cuti dari akademi. Aku ragu apakah aku harus menunggumu kembali. Aku takut bahwa aku tidak akan dapat membuat keputusan ketika kamu kembali. Tetapi aku lebih takut bahwa kepergian mendadak aku akan terlalu berat bagi kamu untuk ditanggung dan memengaruhi studi kamu. Itu sebabnya aku memutuskan untuk menanggung rasa sakit kepergian aku dan memberitahu kamu dengan jelas."
Tubuh BI bergetar. Xiao ya, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Dia mengerti dia, dan tahu keras kepala yang berakar dalam di tulangnya. Tang Ya sedikit mengangguk. BI menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya dengan paksa. Kemana kamu akan pergi? Setidaknya beritahu aku tempat itu sehingga aku bisa menemukanmu selama liburan. Tang Ya menjawab dengan lembut, aku akan kembali ke Kekaisaran Jiwa Surgawi di mana sekte Tang berasal. Aku akan membangun kembali sekte Tang di ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi. Keluarga Tang sekte kami juga ada di sana. Heavendoe City diberi nama untuk mengingat Heavendoe Empire yang pernah ada. Sekte Tang akan selalu terikat dengan kota ini. Sementara Tang sekte mungkin tidak ada sementara, mereka masih terhubung. Aku akan kembali dan menghubungi mereka. Setidaknya aku akan menemukan tempat untuk sekte Tang. BI mengerutkan alisnya. Haruskah kamu pergi ke kota surga Dou? Alamat mantan Tang sekte ada di sana. Aku takut mereka akan melakukan sesuatu yang buruk padamu. Tang Ya menjawab, aku tidak akan membiarkan mereka menemukanku. Ini kecuali aku bisa mendorong mereka ke sudut dan mendapatkan kembali wilayah Tang sekte suatu hari. BI melihat permusuhan di mata Tang Ya sekali lagi, dan dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Bagaimana jika aku tidak membiarkan kamu pergi? Tatapan Tang Ya berubah lembut lagi. Dia dengan lembut membelai wajahnya. BI, kaulah yang paling mengerti aku di dunia ini. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk sekte Tang dalam hal kemampuan aku. Jika kamu tidak membiarkan aku berkontribusi pada pembangunan kembali sekte Tang, aku tidak akan bahagia. Aku akan menunggumu di kota surga Dou saat aku mendirikan yayasan Tang sekte. Kami akan merebut harta Tang sekte dan membangun kembali sekte suatu hari ketika kamu, Huo Yuhao dan yang lainnya mencapai sesuatu. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Huo Yuhao seperti perahu kecil di tengah badai angin rohani ketika kekuatan spiritual yang sangat besar menekannya. Dia mempertahankan dirinya saat angin topan mengamuk. Sementara angin topan itu sangat menakutkan, dia tidak pernah menyerah. Huo Yuhao juga tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Laut spiritualnya tampaknya dipalu menjadi bentuk karena diserang berulang kali. Laut spiritualnya telah menyusut sepertiga dari awal sampai sekarang. Tetapi dia menyadari bahwa kekuatan rohaninya menjadi lebih padat pada saat yang sama. Berdasarkan kekuatan spiritual total di ruang yang tenang, tidak mungkin bagi Huo Yuhao untuk menanggung jika mereka semua dalam keadaan ofensif. Mereka bisa merobek laut spiritualnya secara langsung. Tetapi kekuatan spiritual tersebar di ruang tertutup ini. Beberapa dari mereka memberikan tekanan, tetapi tidak menyerangnya. Itu sebabnya Huo Yuhao masih bisa bertahan. Serangan eksternal menjadi lebih lemah ketika Huo Yuhao memadatkan kekuatan spiritualnya. Dia juga tenang. Dia memahami perubahan dalam tubuhnya dan kemampuan baru yang dimilikinya. Setiap keterampilan jiwa dan semua kekuatan di tubuhnya tumbuh saat ia memahami tubuhnya dan segala yang ada di dalamnya. Huo Yuhao menyadari mengapa Elektrolus menyuruhnya masuk ke kultivasi tertutup sesegera mungkin. Pikirannya jauh lebih gesit di bawah kondisi yang sepenuhnya sunyi di mana dia tidak akan diganggu. Selanjutnya, kekuatan yang dia miliki menyatu lebih besar dengan tubuhnya dan membuatnya merasa seolah-olah dia tumbuh. Teknik surga misterius masih beredar, tetapi peningkatannya telah mencapai hambatan. Kemacetan ini berasal dari kekuatan jiwanya, yang telah mencapai peringkat 30. Ini juga berarti bahwa Huo Yuhao bisa naik dari Grandmaster Jiwa ke Tetua Jiwa jika dia bisa mendapatkan cincin jiwa. Dia kemudian akan mencapai peringkat 30. Tetapi peningkatan kekuatan jiwanya tidak bisa mengimbangi kesenangan yang ia rasakan dalam memahami kekuatannya sendiri. Itu adalah perubahan besar. Penguasaannya yang tak kenal lelah dan pengalaman hidup yang telah dia kumpulkan sejauh ini menyebabkan dia mengalami perubahan dalam tubuhnya setelah tekanan besar yang dia tanggung di turnamen. Ada juga perpaduan emas kehidupan. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memahami semua ini dengan tenang di masa lalu. Tetapi kesempatan telah tiba sekarang. Huo Yuhao dapat mengingat bahwa tetua MU pernah mengatakan kepadanya untuk menemukan jalannya sendiri. Hanya dengan menemukan jalannya sendiri, jalan menuju penguasaannya di masa depan akan menjadi lebih lancar, dan dia tidak akan tersesat. Tapi apa jalannya? Tuan Jiwa? Insinyur Jiwa? Tipe serangan? Master Jiwa S tertinggi? Tipe kontrol? Guru Jiwa Mata Roh? Semua yang dia pelajari tampak agak heterogen sekarang. Dan sepertinya tidak datang bersama. Jalan yang seharusnya dia temukan seharusnya mengajarinya bagaimana menggabungkan semua kekuatannya bersama.
Tekanan eksternal memicu peningkatan kekuatan spiritualnya, dan dia juga menjadi lebih dan lebih tenang. Dia sama sekali tidak cemas. Dia berusaha dengan susah payah merasakan semua kemampuan di dunia internalnya dan perlahan-lahan menemukan jalan yang menjadi miliknya. Apa jalanmu? Tetua MU berbaring dengan tenang di kursi malas dan menatap wanita muda di depannya dengan tatapan lembut. Xiao Xiao semakin kurus. Dia tidak gemuk pada awalnya, tetapi lebih kurus sekarang. Dia bahkan tampak agak kurus. Tapi matanya menjadi lebih cerah. Jalur aku adalah pelengkap. Xiao Xiao menjawab tanpa ragu-ragu. Oh? Tetua MU sedikit terkejut, mengapa kamu memilih organisasi pelengkap? Xiao Xiao menjawab dengan percaya diri, aku memiliki 2 jiwa bela diri. Mereka adalah Trelive Soldiers Chauldron dan Nine Phoenix Worshipping Flute. 99 Phoenix menyembah seruling adalah jiwa bela diri tipe suara, dan dapat berubah menjadi jiwa bela diri tipe kontrol atau tambahan. Keterampilan jiwa pertamaku adalah tipe tambahan, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Itu sebabnya 99 Phoenix menyembah seruling hanya bisa menjadi tipe tambahan, sedangkan Trelive Soldiers Chauldron aku bisa menjadi tipe kontrol atau tipe pertahanan. Itu bahkan dapat digunakan secara ofensif. Itu termasuk dalam kategori 10.000 minyak emas. Jadi dari apa yang aku lihat, kemampuan yang dimilikinya dapat digunakan untuk tujuan tambahan. Aku percaya diri untuk menjadi master jiwa pertempuran tipe bantu tambahan peringkat teratas jika dipasangkan dengan 9 Phoenix menyembah serulingku. Tetua MU tertawa, ini istilah baru bagi aku. Aku hanya pernah mendengar master alat jiwa tipe bantu. Aku seorang master jiwa pertempuran, kata Xiao Xiao dengan percaya diri, bantuan aku akan aktif. Ini jalanku. Tetua MU memandangnya, apakah ada alasan lain mengapa kamu membuat pilihan ini? Xiao Xiao sedikit mengangguk, karena 7 monster Shrek membutuhkan seseorang dalam peran itu. Tetua MU tersenyum. Meskipun senyum di wajahnya yang lemah dan tua tidak terlihat bagus, itu dipenuhi dengan kebajikan dan kenyamanan. Baiklah, kamu sudah menemukan jalanmu. Aku bahagia untukmu. Xiao Xiao tertawa juga. Tapi, berapa lama aku akan di sini? Tetua MU, aku lapar. Aku merasa seperti belum makan selama 3 hari. Tetua MU tersenyum lebih berseri-seri, bocah bodoh, meditasi kamu yang dalam berlangsung selama 34 hari dan 12 jam. Dapatkan sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa memadukan tulang jiwa yang kamu dapatkan sebagai hadiah. Dia membuka matanya perlahan. Mata biru besar keunguannya jernih dan cerah. Tubuhnya halus dan tembus cahaya, seperti batu delima emas. Cahaya keemasan lembut bersinar dari tubuhnya. Aku tidak pernah menduga jalanku akan seperti ini. Tapi aku yakin aku benar. Wang Dong bangkit, dan sinar keemasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak seperti api. Dia dipenuhi dengan aura ilahi di bawah dukungan api. Dia mengerti banyak hal melalui meditasinya yang dalam. Dia bahkan menyelesaikan fusi keduanya, atau lebih tepatnya fusi sejati, dengan Golden Light Left Arm Bone-nya. Dia hanya mengerti apa kekuatan cahaya emas sekarang. Yang lebih penting adalah peningkatan kekuatan jiwanya. Di mana tempat ini? Itu adalah batang pohon emas. Itu mengandung kekuatan cahaya paling murni. Mereka yang berjiwa bela diri tipe cahaya akan mengalami peningkatan kekuatan jiwa yang paling jelas dan terbesar di sini. Peringkat 36. Ini adalah kekuatan jiwa Wang Dong saat ini. Itu adalah peringkat yang bahkan tidak dia harapkan. Lebih penting lagi, peningkatan itu tidak diikuti oleh efek samping. Dalam periode waktu ini, kualitas tubuhnya juga melonjak, dan pemahamannya tentang makna sebenarnya dari cahaya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Wang Dong berdiri saat dia menghela nafas panjang. Tubuhnya sangat ringan. Bahkan ketika dia bernafas, dia tampak menelan dan memuntahkan elemen cahaya. Kulitnya juga menjadi halus dan bersih. Merah muda redup di kulitnya dipenuhi dengan rasa sinar matahari yang sehat. Cahaya keemasan Wang Dong perlahan-lahan menarik ketika dia mendorong pintu terbuka, dan kekuatan jiwanya beredar dengan lancar. Pikirannya juga tampak terisolasi dari kondisi kultivasinya saat dia berjalan keluar pintu. Yu Hao, bagaimana kabarmu? Aku sudah membaik. Apa yang akan terjadi ketika kita membentuk kekuatan Hao Dong lagi? Dia sepertinya merasakan sesuatu pada saat ini. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke ujung terowongan. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari pintu terdalam.
Itu tidak cukup terang di sini. Tapi Wang Dong melihat sepasang mata yang bersinar dan cerah. Yu Hao. Wang Dong berseru kaget sebelum menghambur ke arahnya. Ya, itu mungkin kebetulan atau bukan, tetapi Huo Yu Hao keluar pada saat yang sama Wang Dong menyelesaikan kultivasinya. Wang Dong? Sama seperti bagaimana Wang Dong terkejut ketika dia melihatnya, Huo Yu Hao sama-sama terkejut ketika dia melihat Wang Dong menghambur ke arahnya. Wang Dong telah tumbuh lebih tinggi, dan sekarang hampir tingginya. Sosoknya lebih ramping dan lebih lurus. Rambutnya yang biru keunguan mengalir bebas di belakangnya, dan garis-garis wajahnya tampak lebih lembut. Wajahnya yang tampan tampaknya lebih baik digambarkan dengan kata cantik, dan rasanya seolah menjadi lebih mirip dengan wanita yang menari dalam Raiment of Light. Huo Yu Hao mungkin berpikir bahwa Wang Dong adalah seorang gadis jika dia tidak banyak berinteraksi dengannya. Huo Yu Hao membuka tangannya, dan keduanya memeluk. Kekuatan jiwa mereka melonjak ke tubuh satu sama lain pada saat ini, dan kekuatan Hao Dong juga beredar pada saat ini. Ada lingkaran putih jernih yang mengelilingi Huo Yu Hao dan Wang Dong di tengah. Ini mengarah pada pembentukan pusaran air. Gelombang kuat kekuatan jiwa mereka meledak saat mereka melonjak, yang membuat mereka berdua merasa seolah-olah mereka dipenuhi dengan kekuatan. Dia menjadi lebih kuat. Ini adalah pemikiran yang sama yang masuk dalam pikiran Huo Yu Hao dan Wang Dong. Tetapi mereka tidak hanya menjadi lebih kuat. Kekuatan mereka melonjak. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatan jiwa, itu lebih penting bahwa mereka bisa merasakan rasa serba satu sama lain yang tidak ada di sana sebelumnya. Seolah-olah seluruh kekuatan mereka telah sempurna menyatu. Peringkat master jiwa mereka tampaknya tidak dapat menahan kemampuan sejati mereka lagi. Wang Dong mengendurkan lengannya dan bertanya pada Huo Yu Hao, apakah kamu menemukan jalanmu sendiri? Huo Yu Hao tersenyum dan bertanya balik, bagaimana denganmu? Wang Dong dengan bangga berkata, tentu saja aku lakukan. Aku sangat berbakat, tentu saja aku berhasil menemukannya. Huo Yu Hao tertawa, kalau begitu aku akan menemukannya secara alami juga. Karena kamu berbakat dan aku lebih baik dari kamu, aku harus menjadi bakat di antara semua bakat? Wang Dong mendengus dan berkata, bagaimana kamu lebih baik dari aku? Huo Yu Hao terkekeh dan membandingkan otot lengan mereka. Dia berkata, setidaknya aku lebih kuat darimu. Tubuhmu sangat lembut. Meskipun pelukan itu menyenangkan, namun tidak memiliki kejantanan. Wang Dong memerah. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Katakan padaku, apa jalanmu? Huo Yu Hao, aku menemukan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, sebuah suara lembut bergema di kedua telinga mereka. Keluar dan bicara. Tetua MU? Keduanya tercengang ketika mereka saling memandang. Mereka tidak berharap Tetua MU menunggu mereka. Mereka berjalan keluar dari terowongan dengan cepat, dan melihat Tetua berbaring di kursi malas di tengah aula. Tetua MU. Keduanya membungkuk dengan hormat. Tetua MU memandang Huo Yu Hao sebelum memandang Wang Dong. Dia mengungkapkan tawa yang menghibur. Sepertinya kalian berdua juga telah menemukan jalanmu. Wang Dong terkejut ketika dia bertanya, juga? Apakah Xiao Xiao juga menemukan miliknya? Tetua MU mengangguk dan berkata, dia keluar lebih awal dari kalian berdua. Katakan padaku, apa jalanmu?